Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami datang kembali untuk memohon berkat Tuhan boleh menjadi bahagian kami. Kami akan gunakan waktu kami untuk belajar sebagian dari firman-Mu, mendengarkan suara Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat kami. Ajari kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami dan menyanggupkan kami untuk mengerti dan memahami akan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Ampun dosa kami Bapa, terima kasih oleh karena kebaikan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Senin 8 Januari 2023. Judulnya adalah Percaya pada Masa Sulit. Semua orang Kristen tahu dan pernah mengalami saat-saat putus asa dan menderita. Saat-saat ketika mereka bertanya-tanya apa yang Tuhan lakukan atau mengapa Tuhan membiarkan hal-hal ini terjadi pada mereka. Para pemazmur sendiri mengalami hal serupa, dan melalui ilham ilahi mereka mencatat apa yang telah mereka alami. Mari kita baca buku Mazmur pasal 44. Apakah yang dikatakan kepada kita dan mengapa hal ini relevan bagi orang percaya di segala zaman? Pemilihan kitab Mazmur dalam kebaktian gereja seringkali mencerminkan eksklusivitas suasana hati dan kata-kata yang kita ungkapkan dalam doa bersama kita. Keterbatasan seperti itu mungkin merupakan tanda ketidakmampuan atau kegelisahan kita untuk terlibat dalam realitas gelap kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Yesus, meskipun terkadang kita merasa bahwa Allah memperlakukan kita dengan tidak adil ketika penderitaan menimpa kita, kita merasa tidak pantas untuk mengungkapkan pikiran kita dalam ibadah umum atau bahkan dalam doa pribadi. Lalu, keengganan ini bisa menyebabkan kita kehilangan inti ibadah, kegagalan untuk mengungkapkan secara jujur dan terbuka perasaan dan pandangan kita di hadapan Tuhan. Dalam doa, seringkali membuat kita terikat pada emosi kita sendiri. Ini juga menyangkal keyakinan dan kepercayaan kita dalam mendekati Tuhan. Doa kita, Mazmur memberikan jaminan bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, kita tidak diharapkan mencela atau menyangkal pengalaman kita. Buku Mazmur pasal 44 misalnya dapat membantu para penyembah mengartikulasikan pengalaman penderitaan yang bukan kesalahan mereka secara bebas dan memadai. Doa kitab Mazmur membantu orang mengalami kebebasan berbicara dalam doa. Kitab Mazmur memberi kata-kata yang tidak dapat kita temukan atau berani ucapkan. Lalu, hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Mazmur 44 ayat 19 dan 20. Namun, perhatikan bagaimana Mazmur 44 dimulai. Penulis berbicara tentang bagaimana di masa lalu Tuhan telah melakukan hal-hal besar bagi umat-Nya. Oleh karena itu, penulis mengatakan kepercayaannya kepada Allah dan bukan kepada panahku. Mazmur 44 ayat 7. Meskipun demikian, masalah masih menimpa umat Allah. Ada daftar celaka dan ratapan panjang dan menyakitkan. Namun, bahkan di tengah semua ini, pemazmur berseru agar Tuhan membebaskan kami karena kasih setia-Mu. Mazmur 44 ayat 27. Saudaraku yang dikasihi Yesus, artinya meski di tengah kesulitan, dia mengetahui realitas Tuhan dan kasih-Nya. Bagaimanakah bisa mengingat masa lalu ketika kehadiran Tuhan terasa sangat nyata? Membantu Anda menghadapi saat-saat di mana masalah membuat Anda berpikir bahwa Tuhan itu jauh? Saudaraku yang dikasihi Yesus, Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas janji-Mu yang pasti, bahwa Tuhan akan selalu bersama kami bila mana kami mau menyerukan ataupun datang kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan,
biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang menanamkan firman Tuhan ini untuk dapat kami mengerti dan dapat kami hidupkan. Dan biarlah iman kami bertumbuh untuk tetap setia menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Berkati kami sepanjang hari Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.